Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ekuitas pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Oke, yang pertama saya akan menjabarkan mengenai profil perusahaan Adira Finance. Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau yang biasa kita kenal dengan Adira Finance adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan pada tanggal 13 November 1990 dan memulai operasi secara komersial di tahun 1991. Sebagai perusahaan pembiayaan, sudah pasti Adira Finance memiliki berbagai pilihan produk kredit yang ditawarkan, di antaranya kredit kendaraan, kredit multiguna, dan kredit elektronik dan furniture. Adapun kantor pusat Adira Finance terletak di Landmark 1, lantai 26 sampai lantai 31, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Jakarta Selatan 12910. Pada slide ketiga ini bisa kita lihat pada bagian ekuitas antara bulan Desember tahun 2020 dengan 31 Maret 2021, yaitu terdapat selisih pada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yaitu selisihnya sebesar Rp211.106, yang dimana saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya pada tahun 2020 itu sebesar Rp7.850.705. Kemudian terjadi peningkatan sebesar Rp211.106, yang kemudian menjadi yang awalnya Rp7.850.705 menjadi Rp8.061.811. Dan juga terdapat selisih pada kerugian kumulatif atas nilai arus kas neto, yaitu sebesar Rp61.358, sehingga selisih saldo akhir ekuitas neto sebesar Rp272.464. Bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan pada tahun 2020, kerugian kumulatif atas nilai arus kas neto yang awalnya Rp216.879 menjadi Rp155.521 pada tahun 2021, yang kemudian saldo akhir ekuitas neto perusahaan pada tahun 2020 itu sebesar Rp7.925.275, dan pada tahun 2021 itu sebesar Rp8.197.739. Dalam mengelola permodalan, perseroan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa perseroan tetap mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 47/PJOK nomor 5/2020 tertanggal 17 November 2020 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/PJOK 5/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, rasio permodalan perseroan minimum 10%. Yang kedua, jumlah pinjaman yang dimiliki perseroan dibandingkan modal sendiri dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan maksimum 10 kali, baik untuk pinjaman dalam negeri maupun di luar negeri. Baiklah, untuk selanjutnya bisa dilihat di sini ada catatan atas laporan keuangan perusahaan, yaitu nomor 44. Di sini terdapat dampak penerapan PSAK 71, yaitu mengenai instrumen keuangan perusahaan. Bisa dilihat di sini di bagian ekuitas. Nah, sebelum diterapkannya PSAK 71, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu sebesar Rp7.961.868. Nah, kemudian adapun dampak ketika diterapkannya PSAK tersebut,
bisa menyebabkan terjadinya pengurangan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 114.131. Nah, sehingga setelah diterapkannya PSAK tersebut, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya yang tadinya 7.961.868 menjadi berkurang menjadi 7.847.737. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai ekuitas pada perusahaan Adira Finance. Apabila ada salah kata dari penyampaian kami, mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.